Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saada dengan NIM 12470300011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat serta menjelaskan simulasi rangkaian Lorentz Chaotic Circuit berbasis op-amp dengan menggunakan software RSpice. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian Lorentz chaos dengan berbasis op-amp. Nah, dalam rangkaian Lorentz ini ada beberapa komponen yang digunakan. Untuk komponen utamanya itu ada op-amp dengan tipe LT1057. Lalu ada IC multiplier AD633. Nah, itu IC pengalih analog dengan 8 pin yang bisa mengalihkan dua sinyal listrik secara langsung. Lalu ada resistor, kapasitor, dan yang terakhir ada sumber tegangan ganda, yaitu positif 15 volt dan min 15 volt. Di sini fungsinya untuk memberi suplai positif dan negatif pada semua IC agar dapat bekerja dengan baik.
Setelah mengetahui rangkaian yang digunakan, lanjut ke penjelasan mengenai rangkaiannya. Nah, rangkaian Lorentz ini dirangkai untuk menghasilkan sinyal chaos atau sinyal yang terlihat acak, tetapi sebenarnya masih mengikuti aturan. Rangkaian Lorentz ini terdiri dari 3 blok utama. Nah, masing-masing blok ini menghasilkan output berupa Vx, Vy, dan Vz. Nah, ketiga output ini saling mengaruhi satu sama lain. Untuk yang pertama, di sini ada blok pertama yang menghasilkan Vx. Inputnya ini berasal dari sinyal Vx dan Vy. Nah, kedua input ini digabung melalui resistor, lalu diproses oleh op-amp integrator. Nah, output integrator ini dilewatkan buffer yang akhirnya adalah menghasilkan sinyal Vx. Nah, lalu untuk blok yang kedua ini menghasilkan Vy. Inputnya berasal dari Vx dan Vy itu sendiri, serta dari hasil kali dari Vx dan Vz. Nah, perkalian ini dibuat oleh IC multiplier AD633. Nah, semua input ini dijumlahkan, lalu diproses oleh integrator. Nah, dan outputnya menjadi sinyal Vy. Untuk yang terakhir itu ada blok ketiga, yang inputnya Vz, yang outputnya Vz. Nah, input ini berasal dari hasil kali Vx dan Vy, dan juga dari Vz itu sendiri yang melalui resistor. Nah, setelah masuk ke integrator, outputnya menjadi sinyal Vz. Komponen kunci di dalam rangkaian ini yaitu IC AD633. Fungsi IC ini menerima dua input sinyal listrik, lalu mengeluarkan output berupa hasil perkaliannya. Nah, karena ada proses perkalian ini, hubungan antara blok menjadi nonlinear, dan dari sifat nonlinear inilah sinyal chaos akan muncul. Sekarang kita akan mencoba merunning untuk menentukan nilai sinyal di X, Y, dan Z. Kita coba. Untuk yang pertama kita coba menentukan sinyal di X. Kita coba terlebih dahulu agar bisa terlihat lebih jelas. Kita coba ubah menjadi milisecond. Nah, ini bisa terlihat nilai sinyal di X. Kita tambah plot untuk menentukan nilai sinyal di Y. Tambahkan lagi untuk menentukan nilai sinyal di Z. Nah, ini merupakan grafik time series dari X, Y, dan Z. Nah, setelah itu kita akan lihat juga grafik sinyal fasenya. Kita coba close terlebih dahulu. Kita akan melihat sinyal fase dari X, Y, dan Z. Untuk yang pertama kita coba lihat di X. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu untuk di sumbu X-nya menjadi Vy. Nah, saat diplot Vx terhadap Vy, nah grafik ini membentuk gambar seperti kupu-kupu yang disebut dengan Lorentz vector. Kita tambahkan plot untuk melihat sinyal fase di Vz terhadap Vy. Nah, ini merupakan sinyal fase di Vx terhadap Vy dan Vz terhadap Vy. Kita coba melihat ketika diplot Vy terhadap Vz. Kita ubah sumbu X menjadi Vz. Di sini kita yang dicarinya Vy. Nah, saat diplot Vy terhadap Vz, di sini grafik membentuk kumpulan lengkungan acak seperti pusaran yang saling bertumpuk. Nah, ketika Vx terhadap Vz, grafik ini menunjukkan pola acak yang menyerupai pusaran dengan bentuk berbeda. Nah, dari semua plot
tersebut bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara Vx, Y, dan Vz ini bersifat kompleks dan tidak linear. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa rangkaian Lorentz ini benar-benar menghasilkan perilaku chaos. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf jika masih ada penjelasan yang kurang, salah, dan mungkin belum dimengerti. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.